Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umarema, para pimpinan, Badan Pengawas Istiqlal serta Imam Muadzin, hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur Masjid Istiqlal TV serta para pemirsa Masjid Istiqlal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu. Syukur kehadirat Allah, kesempatan siang hari ini pada salat zuhur kita lanjutkan kajian kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharit Tauhid, yang mana tentunya kajian ini kajian lanjutan per bulan. Yang pada kesempatan siang hari ini kita masuk kepada wawadhu'uhu, letak dari ilmu kalam ini. Nah, sebelumnya kita bukan mengulang tapi membaca beberapa kalimat yang belum kita tuntaskan kemarin. Di mana di sini dikatakan bahwa wa thamratuhu ma'rifatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi'ulum bid'ah. Wa thamratuhu ma'rifatullah bil barahin al-qat'iyyah. Fawzu bis sa'adah al-abadiyah. Wa fadluhu أنه أشرف العلوم لكونه متعلقا بذاته تعالى وذات رسوله وما يتبع ذلك، والمتعلق بكسر اللام يشرف المتعلق بفتحها نسبته أنه أصل العلوم الدنيا وما سواه فرع. وما أحسن القول القائل أيها المقتدي لتطلب العلم كل علم عبد لعلم الكلام تطلب الفقه كي تصحح حكما ثم أغفلت منزلة الأحكام. Ya, musannif kitab menjelaskan kepada kita semua bahwa wa thamratuhu, buah dari mempelajari ilmu kalam atau ilmu tauhid, bahwa buahnya, kenapa kita harus mempelajari ilmu tauhid dan apa buah dari mempelajari ilmu tauhid? Buah dari mempelajari ilmu tauhid adalah ma'rifatullah bil barahin. Jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala bil barahin al qat'iyyah, dengan tentunya petunjuk-petunjuk yang qat'i. Petunjuk-petunjuk yang sudah jelas. Petunjuk-petunjuk yang sudah jelas ini, kalau misalkan kita lihat dari beberapa literatur ulama, para ulama menjelaskan bahwa petunjuk atau burhan atau barohin jamaknya itu diambil dari dua. Ada petunjuk akliyah, ada petunjuk nakliyah. Petunjuk akliyah adalah bagaimana akal kita ini mampu merespon tentang kemahabesaran Allah yang ada di sekitar kita. Dengan merespon kemahabesaran Allah yang ada di sekitar kita, itu akan mampu menghantarkan kita untuk ma'rifatullah. Tidak bisa akal ini mengenal Allah tanpa tahu apa yang bisa menyebabkan kita kenal dengan Allah. Maksudnya kalau misalkan akal kita dipakai untuk tafakkur, untuk berfikir, apa yang harus kita fikirkan untuk mendekatkan dengan Allah, atau apa yang membuat kita dekat dengan Allah dari sekeliling kita. Misalkan dari penciptaan kita saja, yang mana Allah menciptakan kita yang duduk di sini semuanya tentunya tidak ada yang sama. Mulai dari segi wajah, mulai dari segi mohon maaf hidung, telinga, misalkan warna mata gitu kan, terus jari juga, terus kemudian kuku juga, bahkan sebutkan yang paling berbeda dari seluruh manusia adalah sidik jari. Itu adalah burhan al-qat'iyyah, rahinul qat'iyyah yang ada di sekitar kita, yang tentunya seharusnya mampu direspon oleh fikir kita supaya kita dekat dengan Allah. Betapa maha besarnya Allah misalkan menjadikan rambut manusia itu berwarna hitam dan ada warna putihnya ketika manusia telah masuk kepada umur-umur tertentu. Walaupun misalkan umurnya sama, tapi pasti
ubannya pun beda. Beda apanya? Mungkin beda, ada warnanya yang berbeda atau jumlahnya pun berbeda. Ada yang orang ubannya banyak di rambut, ada orang misalkan mohon maaf ubannya banyak di kumis atau di jenggot. Itu seharusnya mendobrak daya fikir kita untuk betapa hebatnya Allah. Ciptakan manusia yang berbeda-beda. Bagaimana Allah misalkan berikan kepada kita semua sebuah lubang hidung, yang mana lubang hidung tersebut ada filternya, yaitu bulu hidung. Yang mana tentunya setiap kotoran yang mau masuk ke dalam paru-paru kita itu terfilter dulu oleh bulu. Nah, itu adalah burhanul qat'iyah atau barahinul qat'iyah yang kita dapatkan dari daya fikir kita. Jadi itu harus menjadi tamrah, menjadi buah. Buah dari apa? Buahnya dari tauhid atau buahnya dari ilmu tauhid adalah mampu memperkenalkan kita atau mendekatkan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui proses daya fikir yang kita optimal. Nah, proses daya fikir ini tentunya itu dilakukan oleh manusia. Baik itu tentunya manusia yang beriman maupun manusia yang tidak beriman. Kenapa manusia tidak beriman? Ya kadang-kadang orang ketika hendak menemukan hidayah, prosesnya itu dari tidak beriman dulu terus mencari Tuhan, setelah itu menemukan tanda-tanda kebesaran Tuhan atau tanda-tanda kebesaran Allah dari sekeliling dia. Dia pelajari itu semuanya sehingga ada yang orang baru mu'alaf misalkan, dia lebih getol beribadahnya dibandingkan orang yang mohon maaf dari kecil. Ini disebabkan apa? Tadi itu pengoptimalan daya fikir. Ketika kita mengoptimalkan daya fikir kita, insya Allah barahin al-qat'iyah dari daya fikir itu akan ada di dalam diri. Ditambah lagi barahin al-qat'iyah dari nakliyah. Apa itu nakliyah? Nakliyah itu sesuatu yang telah tersurat. Mana? Tentunya yang mendekatkan kita kepada Allah adalah kalamullah. Kalamullah ini mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bukan hanya dengan lil qiraah atau lil tilawah, tapi juga di dalamnya ada tadabbur. Lit tadabbur. Jadi ketika kita membaca Al-Quran hanya sebatas qiraah saja, hanya sebatas membaca saja, tanpa mentadaburi isi kandungan di dalam Al-Quran, tentunya itu belum memberikan kepada kita barahinul qat'iyah, tanda-tanda atau ya jalan menuju dekat dengan Allah. Tapi ketika misalkan kita membaca Al-Quran, mana Al-Quran tersebut kita tadabburi, kita akan mendapatkan sebuah hal yang besar, yaitu kita mampu Allah melalui teks-teks yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini permasalahannya. Kadang-kala banyakkan dari kita berbicara, bergaul dengan teks Al-Quran, itu masih banyak yang enggak doyan bahasanya seperti itu. Jadi Al-Quran diciptakan oleh Allah, banyak 30 juz misalkan yang kita baca sehari-hari bukan Quran. Kebanyakan dari kita membacanya teks-teks yang lain. Teks WhatsApp misalkan, lebih banyak membaca teks-teks yang lain dibandingkan Al-Quran. Tapi kalau misalkan orang sudah membiasakan diri membaca teks Al-Quran sekaligus mentadabburi teks tersebut, insya Allah dia akan lebih ma'rifatullah, lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi itu pun harus ditambah dengan ketika mentadabburi Al-Quran, kita tidak bisa tadabbur sendiri. Kita harus mendengarkan penjelasan-penjelasan dari guru-guru kita. Makanya kenapa banyak ahli tafsir? Ahli tafsir itu apakah tidak berguru? Mereka berguru. Bergurunya bukan satu, sehingga mendapatkan pemahaman yang banyak. Selain mereka pun mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah. Misalkan mereka mendapatkan karomah berupa misalkan mereka juga diberikan pengetahuan yang mendalam terhadap agama. Padahal potensinya sama dengan kita.
gaya fikirnya sama, terus kejeniusan otaknya pun sama, cuman bedanya mereka itu diberikan oleh Allah kedalaman pengetahuan karena dekatnya mereka dengan Allah Subhanahu. Maka tadabbur ayat-ayat Al-Quran adalah burhanul qat'iyah yang akan mendorong kita selangkah untuk mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasamratuhu, buah lainnya dari tauhid atau buah lainnya dari mengenal Allah adalah wal fauzu bis sa'adatil abadiyah. Kita akan mendapatkan kebahagiaan. Fauz, bahagia. Fauz adalah orang, faiz adalah orang yang bahagia. As-sa'adiyah, kebahagiaan. Al-abadiyah, yang kekal. Kenapa kita ketika sudah mengenal Allah akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi? Karena tentu yang membuat kebahagiaan itu adalah, yang menciptakan kebahagiaan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita kenal dengan pencipta kebahagiaan, maka tentunya kita akan selalu berada di dalam kebahagiaan. Contoh misalkan bagaimana ulama-ulama terdahulu, mereka itu tidak terkontaminasi hidupnya dengan misalkan gemerlapnya dunia. Sehingga yang ada di pikiran para ulama-ulama yang saleh, ulama-ulama yang dekat dengan Allah itu hanyalah bagaimana mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat, yaitu tentunya dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang mempelajari ilmu tauhid, orang yang mempelajari ilmu-ilmu yang mendekatkan kepada Allah, maka tentunya kebahagiaan akan dia dapatkan minimal. Dia akan mendapatkan ketenangan di dalam jiwa. Saat ini banyak orang, mohon maaf, yang disrupsi. Misalkan di zaman yang disrupsi saat ini, orang mencari ketenangan itu susah. Ada orang yang butuh healing katanya, jalan-jalan kemana supaya mencari ketenangan, tapi balik lagi ke tempat dia, bukan ketenangan lagi yang dia dapatkan. Misalkan dia jalan dari rumahnya menuju sebuah tempat yang hijau di gunung, menuju tempat yang biru di laut hanya untuk healing. Healingnya hanya sesaat saja, tapi begitu nyampe rumah tidak tenang. Ada orang yang misalkan berkecamuk jiwanya, antara resah, gelisah, gundah gulana dan lain sebagainya. Dia mencari obat ketenangan. Dia mencari obat ketenangan ke tempat-tempat yang misalkan menurut dia itu ini akan memberikan ketenangan. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi mungkin dia bisa mendapatkan ketenangan, tapi tidak abadi. Hanya orang-orang yang dekat dengan Allah yang akan mendapatkan ketenangan abadi di dunia maupun kita tentunya ingin menjadi orang-orang yang tenang hidupnya, bahagia jalan hidupnya, walaupun misalkan ada susah di dalam kehidupan tetap diberikan solusi oleh Allah, tetap tenang di dalam menjalani kehidupan. Hal itu bisa kita dapatkan tentunya dengan ma'rifatullah, lebih dekat lagi dengan Allah. Kemudian wa fadluhu, keutamaan dari ilmu tauhid itu adalah annahu asyraful ulumi likaunihi muta'alliqan bi dzatihi ta'ala wa dzati rusul. Jadi keutamaan ilmu tauhid di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauharit Tauhid, bagaimana seorang ketika mempelajari tauhid dia berada di sebuah ilmu yang sangat mulia. Basic ilmu yang mulia itu kenapa ilmu tauhid itu disebut dengan ilmu yang paling mulia di sini? Karena objek dari ilmu ini adalah memperkenalkan atau mengetahui, mendalami tentang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat Allah ini bukan berarti mikirin misalkan Allah itu laki-laki perempuan, tidak. Atau misalkan hakikat mikirin yang tidak, tapi bagaimana hakikat kita mengenal Tuhan kita, bagaimana Allah itu menciptakan manusia dengan kekuasaannya, bagaimana misalkan Allah juga memiliki sifat ilmu yang sangat maha luas keilmuannya, bagaimana Allah juga memiliki misalkan sifat qidam yang mana tidak ada yang mendahului Allah, dan juga bagaimana misalkan Allah itu mukhalafatul hawadisi,
bagaimana Allah itu berbeda dengan makhluk yang lain. Nah, disitulah kita akan mengenal Allah. Jadi kadangkala jangan sampai kita terjebak oleh gambaran-gambaran semu tentang, sehingga pada akhirnya tidak sedikit orang-orang menggambarkan Tuhannya semau dia. Banyak misalkan kisah-kisah terdahulu bagaimana umat-umat terdahulu menggambarkan Tuhannya melalui patung-patung. 360 patung berjejer di Ka'bah sebelum Rasulullah itu datang untuk futuh Mekah. Mereka buat patung tersebut berdasarkan analisa kepala mereka, bahwa patung saya itu harus bentuknya seperti ini, patung Tuhan saya itu harus bentuknya seperti ini. Tidak seperti itu. Kita di Islam diajarkan mengenal Allah itu adalah mengenal sifat-sifat Allah. Sifat yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, dan sifat yang jaiz bagi Allah. Begitupun kita mengenal para utusan-utusan Allah di dalam ilmu tauhid ini. Sifat yang wajib bagi para utusan Allah, mustahil bagi para utusan Allah, dan sifat-sifat yang jaiz bagi para utusan Allah. Nah, makanya kembali lagi bahwa ilmu tauhid itu mengantarkan kepada kita buahnya adalah ma'rifatullah, dan juga buahnya adalah kebahagiaan di dunia, dan keutamaannya adalah objek ilmu ini adalah zat Allah dan juga tentunya para utusan Allah. Makanya ada sebuah nazam yang dituliskan dalam kitab ini, ayyuhal muqtadi li tatlibil ilma kullu ilmin abdul lil ilmi lil ilmil kalam. Wahai orang-orang yang sibuk dengan mencari ilmu, sesungguhnya setiap semua keilmuan itu adalah hamba, adalah bawahan dari ilmu tauhid. Kita mencari ilmu fikih untuk mensahkan sebuah hukum, kemudian tentunya hukum tersebut bisa berubah katanya. Kadang-kadang sesuai dengan kondisi. Contoh misalkan di kaidah fikih itu ada beberapa kaidah usul. Misalkan ada ad-dararatu tuhbihul mahdhurah, yang tadinya hukumnya A bisa berubah karena ada kaidah tersebut. Tapi di tauhid tidak ada yang berubah. Tujuannya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya kembali lagi kalau melihat dari sejarah tauhid, dari sejarah ilmu kalam yang mana diceritakan atau dikisahkan oleh beberapa beberapa ulama zaman dahulu, bagaimana proses terjadinya ilmu tauhid tersebut. Sebetulnya ilmu tauhid ini sudah dibawa lama oleh para utusan Allah. Para nabi-nabi Allah ini membawa ilmu tauhid yang mana tentunya ilmu tersebut langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala dan disebarkan oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lambat laun pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, terjadilah gonjang-ganjing di umat Islam pada waktu itu, sehingga ada beberapa orang yang memiliki teologi, memiliki pemikiran-pemikiran kalam, pemikiran-pemikiran teologi. Ada yang nyebrang ke Khawarij, ada yang nyebrang misalkan ke Mu'tazilah, ada yang nyebrang ke Jabariyah dan lain sebagainya. Tapi di awal yang terkenal adalah dua aliran. Yang pertama adalah aliran Khawarij, mana Khawarij itu lahir dari ketidaksukaan terhadap pengambilan keputusan antara Ali dan Muawiyah di dalam tahkim, mana mereka mengatakan bahwa orang-orang yang tidak menghukumkan dirinya kepada Al-Quran, maka orang tersebut adalah orang yang. Tapi di sisi lain ada pembela-pembela Sayyidina Ali radhiyallahu an yang disebut dengan Syiah waktu itu. Dan setelah itu lahir juga aliran-aliran yang disebut dengan Murji'ah, di mana Murji'ah pada waktu itu adalah aliran yang tidak suka terhadap Khawarij. Tapi setelah itu ada juga di masa-masa Hasan al-Basri, mana di abad kedua Hijriah lahirlah aliran Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah ini lahir dari muridnya Hasan al-Basri, yaitu Wasil bin Atha. Kalau MC kita Ibrahim Atha, kalau ini Wasil bin Atha, kalau ini Pak Ibrahim Atha. Dan ini yang lahirin Mu'tazilah, bukan? Ini Wasil bin Atha. Jadi
Ya, Wasil bin Atha ini adalah murid dari Hasan al-Basri, dan Imam Hasan al-Basri merupakan ulama besar pada waktu itu di Baghdad. Di mana ketika itu ada seseorang yang bertanya pada Imam Hasan al-Basri mengenai dosanya manusia, dosa besar manusia. Beliau ditanya, wahai Imam, bagaimana kalau misalkan ada orang yang datang ke sini membawa dosa yang besar? Apakah dihukumi orang tersebut sebagai orang yang kehilangan imannya, bagaimana orang-orang yang menghukuminya adalah kaum Khawarij? Atau misalkan orang tersebut tidak hilang keimanannya, sebagaimana itu dihukum oleh orang-orang Murji'ah. Posisi kita ada di mana? Bahasa kita seperti itu. Imam Hasan al-Basri belum menjawab, tapi Wasil bin Atha berdiri dan dia mengatakan bahwa kami berada di antara dua atau di tengah-tengah kubu tersebut. Bainal manzilatain, dua tempat atau di antara Khawarij dan. Setelah itu terjadi perdebatan terkait ilmu kalam. Ilmu kalam itu apa? Ilmu kalam kenapa disebut ilmu kalam? Li'annal muqtadimina kanu yaquluna fi tarjamati an mabahis al-kalam fi kaza. Karena zaman dulu kalam itu kan bahasa kitanya adalah ucapan. Ya, ada juga yang mengatakan kalam itu adalah logika. Jadi zaman dulu itu terjadi perbedaan pandangan ideologi terhadap kalam, terhadap kitabullah, tafsir terhadap teologi tersebut. Sehingga banyak aliran tadi. Yang terakhir adalah saya sebutkan adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah ini itu memiliki aliran rasional yang hanya menggunakan daya fikirnya saja. Kalau tidak masuk logika ya sudah gitu. Kata Mu'tazilah. Karena kami itu semuanya masuk logika. Ada seorang ulama namanya Syekh Jubai. Syekh Jubai ini memiliki murid yang pintar namanya Abu Hasan al-Ash'ari. Di mana Abu Hasan al-Ash'ari ini merupakan orang yang digadang-gadang oleh Syekh Jubai akan menjadi pemimpin Mu'tazilah berikutnya. Setelah Wasil bin Atha, Syekh Jubai, Imam Hasan al-Ash'ari, ini digadang-gadang akan menjadi pemimpin Mu'tazilah. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Imam Hasan al-Ash'ari, Abul Hasan al-Ash'ari ini keluar dari Mu'tazilah. Kenapa beliau keluar dari Mu'tazilah? Karena beliau tidak setuju dengan pemikiran Mu'tazilah yang terlalu rasional. Kenapa bisa keluar? Disebabkan karena apa? Ada beberapa pandangan. Ada yang mengatakan bahwa terjadi perdebatan antara Abul Hasan al-Ash'ari dengan Syekh al-Jubai tadi. Apa yang diperdebatkan? Diperdebatkan adalah tentang posisi. Posisi misalkan datang, beliau bertanya, gini, misalkan ada seorang yang dia hidupnya lama, kemudian dengan amalan yang banyak, dan juga ada seorang anak kecil yang hidupnya baru sebentar. Kira-kira itu yang masuk surga itu, ketika mereka kedua-duanya masuk surga, di mana posisi surga mereka? Al-Jubai mengatakan, ya tentunya yang dewasa lah. Kenapa? Karena dia itu beramalnya banyak. Makanya yang dewasa ini tingkatan surganya lebih tinggi dibandingkan yang anak-anak. Hasan al-Ash'ari kan tidak setuju dengan pemikiran itu. Nah, gimana kalau misalkan nanti di akhirat kelak Allah didemo sama seluruh umat manusia, yang umat manusia itu ada di neraka, yang mana mereka itu mendemo Allah dikarenakan mereka dimatikan di waktu kecil. Tidak bisa menjawab. Akhirnya setelah itu beliau merenung, Hasan al-Ash'ari merenung selama 15 hari. Menurut Ibnu Khaldun dikatakan bahwa selama 15 hari itu beliau mencatat apa yang terkait dengan ilmu kalam tersebut, dengan pemikiran-pemikiran beliau, sehingga pada akhirnya sebelum 15 hari selesai beliau bermimpi dengan Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah tentang ilmu kalam ini. Rasulullah memberikan bimbingan langsung kepada Abu Hasan al-Ash'ari tentang ilmu kalam, dan sampai saat ini beliau itu disebut sebagai orang yang menjadi peletak pertama dasar ilmu.
kalam, yang mana ilmu kalamnya adalah ilmu kalam ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang menarik. Nah, wal jamaah, walaupun nanti ada misalkan Abu Mansur al-Maturidi dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya ilmu kalam yang diletakkan oleh Abu Hasan al-Ash'ari merupakan ilmu kalam yang diakui oleh seluruh umat. Dan itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Jadi kalau melihat dari runtutan nasab dari Abu Hasan al-Ash'ari, itu sesuai dengan hadis Rasulullah, di mana ketika Rasulullah bertemu dengan Abu Musa al-Ash'ari, sahabat beliau, Rasulullah menyatakan bahwa ada satu garis keturunan dari Abu Musa al-Ash'ari ini yang akan memimpin umat di depan. Memimpin umat dalam hal apa? Tentunya dalam hal ilmu kalam atau ilmu. Dan itu terjadi. Makanya kenapa kita mengkaji kitab Tuhfatul Murid ala Jauharit Tauhid, karena di sini banyak sekali pemikiran-pemikiran Abu Hasan al-Ash'ari yang diambil oleh pengarang kitab, yaitu Syekh Ibrahim al-Laqani, dan disyarah oleh Syekh Ibrahim al-Baju. Nah, makanya kembali lagi bahwa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya mempelajari ilmu tauhid supaya meluruskan jalan pikiran kita. Kadang-kadang kan kita bertanya, mau kemana nih kita, alirannya mau kemana nih pemikiran tauhid kita. Ada yang terlalu ke kanan, mohon maaf, ada yang disebut dengan khawarij, yang mana khawarij ini tekstual saja. Misalkan dia hanya kata Qur'annya A, ya udah A. Kata Qur'annya B, ya sudah B. Nggak pernah dia berpikir kemana-mana. Dia tidak memikirkan asbabun nuzulnya, dia tidak memikirkan asbabul wurudnya, dia tidak memikirkan yang lainnya. Ada yang rasional banget, misalkan seperti Mu'tazilah. Yang rasional itu ya sekarang itu banyak dipakai. Ya pokoknya kalau tidak sesuai dengan rasio kita ya sudah, nggak usah dipakai. Tapi ada yang ditawarkan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang digawangi oleh Abu Hasan al-Ash'ari, yang mana tentunya kita pun masih awam di dalam pemahaman tersebut. Kita ngaku-ngaku, wah saya asu aja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seperti apa? Yang tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diharapkan oleh Abu Hasan al-Ash'ari dari beberapa tulisan-tulisan beliau. Baik itu mengenai sifat-sifat Allah, baik itu mengenai posisi manusia nanti di akhirat, baik itu misalkan bagaimana posisi ketauhidan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai pengantar mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah kita di minggu yang akan atau di pertemuan yang akan datang akan membahas tentang bayanu makna din, membahas tentang penjelasan tentang makna agama. Apa sih agama di dalam pandangan Abu Hasan al-Ash'ari dan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istimewa kita dihantarkan untuk kita senantiasa berpikir, membuka cakrawala berpikir kita untuk supaya masuk suatu nilai-nilai pemahaman-pemahaman yang kuat untuk kita menjalankan syariat agama ini dan ilmu tauhid. Mungkin seputar apa yang disampaikan oleh guru kita ini ada yang bisa dikembangkan dalam pertanyaan. Silakan. Ya, silakan langsung menuju sebutkan nama, ya, tanya. Asal daerahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Mohon maaf sebelumnya, nama saya Arif Bahtiar. Saya asli dari Rangkas Bitung, Banten, Pak. Terkait dengan kajian kali ini tentang ketauhidan, jujur saya sedikit mungkin bulan yang lalu, karena culture asal saya dari Banten, Pak. Jadi kami mensunahkan ziarah kubur kepada aulia Allah, kepada wali-wali Allah, dan ada beberapa mungkin yang membid'ahkan sampai mengharamkan ziarah kubur
karena saya selalu diingatkan oleh guru saya untuk menghindari perdebatan, mungkin dari Pak Kiai atau penceramah, atau mungkin dari karangan Imam Abu Hasan Al-Hasari sendiri bisa memberikan sedikit penerangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif ya, dengan pertanyaan yang sangat bagus. Lanjut mungkin yang lain ya, silakan kalau ada. Mungkin dari ibu-ibu ada satu ini mewakili Kiai. Ya. Baik, terima kasih Kang Arif dari Rangkas Bitung. Baik, terkait masalah ziarah kubur, di awal-awal datangnya agama Islam, Rasulullah SAW melarang umat Islam pada waktu itu ziarah kubur. Alasannya apa? Karena alasannya dikarenakan pada waktu itu keimanan umat Islam masih belum dalam tahap yang sempurna. Ada kekhawatiran Rasulullah itu kepada para sahabatnya, khawatirnya misalkan terlalu meminta kepada seiring perkembangan zaman, Rasulullah pun memperbolehkan masalah ziarah. Tujuannya adalah untuk dzikril maut. Satunya adalah untuk mengingatkan kita bahwa kita akan menjadi orang-orang yang. Nah, kemudian bagaimana pandangan para ulama tentang ziarah kubur tersebut? Memang banyak sekali pertentangan atau perdebatan terkait masalah. Tapi kalau misalkan kita melihat dari beberapa ulama-ulama yang taruhlah misalkan ulama-ulama tersebut pun awalnya membid'ahkan dan ziarah kubur, tapi pada akhirnya di akhir hayatnya beliau pun berada di posisi yang kan ada sebuah maqam di daerah saya pikir ada sebuah maqam yang mana di maqam tersebut ya terkubur sebuah jasad ulama yang besar yang dihormati pada waktu itu, yang mana ulama tersebut awalnya tidak memperbolehkan ziarah kubur tapi pada akhirnya memperbolehkan ziarah kubur. Nah, bagaimana pandangan kita terkait ziarah kubur kepada para makam ulama? Tentunya dalam pandangan kami dalam menyikapi hal tersebut, kami memperbolehkan ziarah kubur, tidak jadi masalah. Selama, catatannya, selama tidak meminta kepada yang ada di dalam. Kadang-kadang kan kultur kita ya sama-sama, kultur saya dengan Kang Arif pun sama-sama orang sana juga gitu. Jadi kulturnya sama. Ketika misalkan datang ke Banten misalkan, atau misalkan ke Syekh Asnawi Caringin misalkan, atau misalkan di daerah sana juga ada Syekh Mansur di Cirebon, Syekh Daud dan lain sebagainya gitu kan. Kadang-kadang yang datang ke sana itu mengadukan nasib. Datang ke sana ngadu nasib gitu kan. Mintanya ya wallahu a'lam. Sebetulnya yang minta itu harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi apakah ketika misalkan minta kepada kuburan itu diperbolehkan? Tentunya tidak diperbolehkan. Siapapun ulamanya tidak diperbolehkan minta kepada yang ada. Tapi ziarah itu diperbolehkan dan tidak dijadikan masalah. Tinggal bagaimana kita niatnya datang. Apakah ke sana itu kita mau napak tilas ulama tersebut, lebih bagus. Bagaimana ulama itu mampu untuk membuat di daerah sekitarnya itu memeluk agama Islam. Bagaimana ulama tersebut pun misalkan mampu juga berdakwah dengan penuh intimidasi pada waktu itu. Itu pun menjadi dasar datang ke sana. Dan ketika kita datang ke sana tentunya mendoakan beliau-beliau dengan jasanya itu, beliau mampu menyebarkan Islam sampai Islam tersebut baik itu misalkan di daerah Jawa maupun di luar Jawa tersebar dengan baik. Yang mana tersebarnya Islam menurut sejarah dicatat itu tersebarnya Islam di Indonesia itu bukan dengan pedang. Kenapa? Karena ada infiltrasi kultur. Jadi ada penyatuan kultur antara misalkan budaya Islam yang dibawa oleh para ulama sufi pada waktu itu ke Indonesia dengan budaya yang ada di Indonesia itu menyatu. Sehingga pada akhirnya berbeda misalkan dengan daerah-daerah yang lain. Islam di Indonesia datangnya dengan damai,
Sehingga orang-orang Indonesia sekarang itu disebut orang yang lebih moderat agamanya, agama Islamnya dibandingkan agama Islamnya. Kenapa? Karena tenang, tidak gerusu, tidak mudah misalkan memprovokasi atau tidak mudah misalkan menjustifikasi. Walaupun misalkan sebagian ada. Tapi pada dasarnya secara sejarah umat Islam di Indonesia tersebut tidak ada yang galak lah bahasa. Islam itu ramah, Islam itu bukan marah. Orang Islam itu harus menjadi orang yang ramah, bukan menjadi orang yang pemarah. Makanya disitulah cermin agama. Kembali lagi, bahwa ziarah kubur diperbolehkan, tidak jadi masalah. Ziarah di sana, mendatangi para ulama yang telah dimakamkan di situ, kita pelajari bagaimana perjalanan hidup beliau, mendoakan beliau dan lain sebagainya, itu diperbolehkan dalam pandangan saya selama dari apa yang saya baca. Baik, alhamdulillah kita sama mendapatkan jawabannya. Yang intinya adalah ziarah dengan meminta itu. Ziarah adalah kita ikut baktilas terhadap perjuangan dari ulama tersebut, sedangkan memintanya itu adalah sesuatu yang diharamkan. Mungkin sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan adalah sesuatu yang memberikan tambah ilmu. Karena terbatasnya waktu, mari kita sama tutup kajian kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir dan teristimewa. Terima kasih kita kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rahman dan juga kepada pemirsa yang mengikuti kajian ini. Dari kami mohon maaf bila ada tutur kata yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.